Akhirnya saya tidur jam 9, sudah set alarm, tapi nggak bangun. Halo semua, di video ini saya mau share tentang updatean di minggu yang kemarin ya untuk project-project saya. Saya langsung aja mulai dari project yang A. Project yang A, semuanya baik-baik saja ya, walaupun agak sedikit slow di bulan ini karena sudah mulai akhir bulan, jadi kerjaan untuk bulan ini sudah mulai banyak yang berkurang. Ada dua kerjaan yang cukup menarik menurut saya. Yang pertama itu adalah masalah caching dan query ya. Jadi di salah satu websitenya itu ada yang menggunakan event plugin dan di situ ada filter berdasarkan organizer dari event tersebut dan juga pembicara. Jadi ada dua filter tersebut, tapi websitenya ini benar-benar website yang cukup besar ya. Jadi event yang ada di situ ada puluhan ribu dan uh, daftar pembicaranya juga ada ribuan. Yang jadi masalah di sini di list dari filter tersebut cuman keluar sekian ratus saja karena memang di limit dari segi performance ya dari pluginnya yang kita pakai. Nah, di sini kerjaan saya menarik adalah gimana caranya ngeload ribuan pembicara ini dengan tanpa mengorbankan performa dari websitenya. Jadi cara yang saya gunakan itu dengan ngupdate dengan membuat caching atau data dari daftar semua pembicara yang ada dan daftar ini akan diupdate secara berkala setiap sehari sekali atau ketika daftar pembicara itu diupdate. Jadi agar performanya tetap terjaga. Jadi cukup tricky tapi cukup cukup mudah sih sebenarnya, nggak terlalu ribet amat. Yang kedua di kerjaan di project A yang menarik itu mungkin email ya. Jadi di salah satu websitenya itu kemarin ada komplain dari usernya, karena usernya juga ada ratusan, ribuan, bahkan mungkin mereka nggak bisa mendapatkan notifikasi dengan baik ketika mereka mereset password atau menggunakan two-factor authentication gitu. Jadi ada beberapa email yang walaupun mereka sudah misalnya klik reset password atau mereka berusaha untuk mendapatkan two-factor authentication menggunakan email, itu emailnya nggak masuk. Sudah dicek di spam folder sudah nggak masuk. Setelah kita hubungi dari pihak hosting, ternyata dari pihak hostingnya memang bilang kalau email delivery menggunakan PHP yang ada di WordPress itu mungkin memang tidak didesain untuk email dalam jumlah besar atau mereka nggak bisa guarantee atau nggak bisa memastikan bahwa email itu akan nyampe ke target dari email tersebut. Dan solusinya sih cukup mudah, kita menggunakan service ya. Ada beberapa opsi, misalnya Mailgun, terus SendGrid, terus apa lagi ya, banyak sekali sih ya opsi-opsi untuk email provider yang bisa ngirim dengan SMTP ya. Dan kemarin kita pakai dari SendGrid akhirnya. Dan ya dengan cukup simple, mereka harus subscribe ya. Kalau nggak salah SendGrid ada versi gratisnya juga, tapi cuma untuk 100 email per hari. Kayaknya sih cukup sih ya kalau 100 email per hari karena kan nggak setiap user akan login setiap hari, tapi untuk amannya sih kita sarankan mereka untuk klik ke target yang berbayarnya untuk memastikan aja semuanya berjalan dengan baik. Dari project A seperti itu. Untuk project D yang menarik apa ya? Kemarin kita ada upgradean untuk plugin ya, ada sudah dijadwalkan di dua website dari 4 website yang kita manage. Buat ya kalau nggak salah 4 website yang kita manage ada dua yang memang dijadwalkan untuk update dan kita update pluginnya. Terus ada yang menarik lagi itu untuk masalah um,
login dengan menggunakan sosial ID ya, sosial dengan single sign on ya, misalnya dengan Facebook, dengan Google, dengan Apple, dan lain sebagainya. Jadi kita kan menggunakan plugin yang cukup kuno dan pengennya sih kita update menggunakan metode yang lebih baru. Kemarin saya ngerjain itu dan kayaknya sih harus dan belum selesai juga, jadi harus dikerjakan di minggu ini. Semoga bisa selesai. Um, untuk Apple sebenarnya sudah solid ya, tinggal yang Google-nya itu aja yang perlu diupdate. Dan agak sedikit tricky ya ternyata menggunakan single sign on di Google karena kita nggak bisa ngetes di lokal karena API dari Google itu kita perlu validasi dengan domain yang beneran gitu. Agak ribet sih menurut saya. Tapi sih kayaknya sih akan baik-baik saja. Untuk project yang landing page sendiri um, tidak ada yang tidak ada yang terlalu menarik sih. Semuanya berjalan dengan cukup baik. Oh ya, ada satu masalah. Jadi landing page yang baru ini kan akan pakai Gutenberg dan ada masalah di salah satu blog yang ada di WordPress Core yaitu blog list dan di situ ada bug gitu ya. Jadi displaynya itu kita nggak bisa update dengan menggunakan opsi yang ada dan sudah kita ubek-ubek dari saya front end dan back end semuanya ngerjain itu dan nggak ada solusinya. Setelah saya lihat lagi lebih dekat, itu ternyata kemungkinan besar itu adalah bug dari WordPress itu sendiri. Jadi kan kita masih pakai WordPress 6.3, sedangkan WordPress terbaru kan 6.4 ya. Kalau saya update ke 6.4 dan benar aja, ternyata bug itu hanya ada di WordPress 6.3 dan sudah diperbaiki di WordPress 6.4. Ya, memang ya kadang terjadi hal yang seperti ini ya. Jadi kayaknya sih kita memang harus segera update ke 6.4 ya. Sebelum launching landing page ya. Rencana minggu depan kita akan di minggu ini ya akan update WordPress-nya ke 6.4. Walaupun ya sebenarnya nggak perlu amat karena security update-nya kita sudah update juga di beberapa minggu yang lalu. Dan yang menarik lagi di minggu ini, yang menarik adalah saya kemarin tuh ketiduran di hari Jumat. Jadi Jumat tuh saya sama sekali Jumat malam tuh sama sekali nggak kerja. Jadi eh, di hari Jumat malam itu rasanya tuh saya tuh capek banget karena hari Jumat memang nggak ada meeting dan biasanya memang nggak ada meeting ya. Saya kemarin itu mikir karena nggak ada meeting, saya mulai kerjanya agak malam gitu. Jadi saya mau tidur dulu jam 9 sampai jam 12, nanti jam 12 baru mulai kerja gitu sampai pagi. Karena sudah ngantuk sekali dan rasanya kalau mau kerja jam 9 juga nggak bisa benar-benar fokus ya karena kan badannya capek gitu. Akhirnya saya tidur jam 9 sudah set alarm tapi nggak bangun. Sampai pagi jam 5 pagi saya baru bangun dan baru mulai kerja. Jadi kerjanya masih kurang cukup banyak karena itu dan di hari Sabtu dan Minggu kemarin saya terpaksa harus kerja juga untuk tutup jam yang kurang kemarin ya. Tapi ya kayaknya sih semoga nggak terjadi lagi ya karena kalau misalnya di jam saya biasa bilang ke teman-teman kantor saya kalau misalnya saya biasa kan ready jam 9 sampai jam 2 malam ya. Kalau misalnya ada apa-apa dan mereka nyari saya kan jadi masalah ya. Tapi untungnya kemarin sih nggak ada apa-apa dan cukup sunyi senyap ya di Slack dan dimanapun di tiket-tiket juga nggak ada yang absen. Jadi nggak ada yang tahu kalau saya ketiduran sebenarnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.